Berarti itu awal sampai terjun ke dunia YouTube tidak langsung terjun ke dunia truk ya? Tidak, awalnya memang kontennya memang konten-konten kayak gitu, ternyata kalah saing sama yang lain, tidak laku. Terus saya mencoba untuk nge-vlog, karena basicnya kan vlog kan, di depan kamera, mencoba vlog di situ, dan ternyata naik, viewernya, subscribernya naik. Terus saya lihat-lihat di YouTube itu ternyata belum ada vlogger truk gitu loh, belum ada yang seperti itu gitu. Jadi aku malah nggak kenal yang namanya CCTV itu apa, tuh nggak ngerti Shotbreaker apa, saya nggak paham. Pokoknya saya nge-vlog di acara itu gitu. Ternyata naik dan aku lanjutkan sampai saat ini. Sampean katanya kalau diundang atau acara event itu sampean kan baru akhir-akhir ini, ya belum akhir-akhir ini, udah lama sekali lah. Awalnya kan cuman datang ke acara kopdar, tidak dikenakan biaya atau sampai dibayar fee. Kok sampai sekarang sampai bisa, oh Mas Arjuna datang sini, ibaratnya kan sampai ditanggap lah bahasa Jawa ini, bisa sampai segitunya itu gimana? Ya kalau masalah ngundang Arjuna pakai fee atau tidak dan berapa jumlah fee yang harus dibayarkan itu ceritanya berawal dari ya Arjuna juga nggak tahu ya. Itu mungkin berawal dari mereka semua, mungkin bos-bos juragan-juragan yang nonton itu konten Arjuna atau isi-isi video Arjuna itu beda dengan yang lainnya gitu loh. Karena di situ banyak sekali informasi yang Arjuna sampaikan juga, menambah wawasan para penonton juga gitu loh. Otomatis kan yang mengundang Arjuna itu seneng gitu loh. Wah, jadi kita membuka hasanah permodifan pertrukan kayak gini kan memang bener-bener gitu loh. Dan ya itu mungkin beda dengan yang lainnya. Terus kok bisa sampai di job juga itu sebenarnya itu Arjuna bisa katakan itu sukarelawan, sukarela dari yang ngundang sih ya. Sebelumnya Arjuna tuh memang nggak narif dan lain-lain, cuman sampai kesini, terus mereka semua yang namanya juragan ya itu pasti berpikir bahwa nekakno wong ngundang orang itu pasti ada bensin, ada biaya yang dikeluarkan, pasti mungkin itu istilahnya ganti gitu aja. Kalau besarannya itu tanya bos-bos wae. Kalau pengen ngundang sampean itu harga berapa Mas? Waduh, aduh. Per itu ya, per ibarat per karoseri. Kan sampean ini seringnya ke karoseri gitu. Itu budgetnya berapa itu? Kalau boleh tahu. Kan setiap event kan pasti beda budget. Ada kelas-kelasnya lah. Iya. Ya kalau masalah budget itu mungkin tergantung jaraknya juga. Jauh sekian, lebih dekat sekian kayak gitu ya. Terus ada juga kan yang apa ya, misalnya ya ngomong piye yo. Ya intinya itu tergantung si sang juragan ya toh, dan mereka sendiri juga mempertimbangkan terkait jarak. Untuk besarannya Arjuna tidak bisa sebutkan di sini. Takutnya nanti kalau di sana sekian, di sini sekian kayak gitu kan nanti. Sampean naruh tarif tidak? Aduh, ini acara ini bongkar-bongkar Arjuna ini bahaya ini. Kalau tarif itu rembukan ya, itu rembukan itu. Jadi biasanya Mas Arjuna kesini Mas, nanti tak kasih uang bensin lah istilah kayak gitu ya. Uang bensin ya, oh ya bos, lah berapa Mas Arjuna gitu. Pasti saya menawarkan seperti ini. Yo biayanya mungkin untuk perjalanan jarak dan lain itu saya sampaikan gitu loh. Jadi nggak ada kesalahan, nggak ada salah pahaman lah istilah seperti itu. Ben podo enake Arjuna sampai sana dengan tenang, pulang dengan senang gitu loh, kan sangone gitu. Sama-sama enak berarti. Sama-sama enak itu sih. Sama sampean menurut sampean beruntung tidak Mas kenal dengan juragan karoseri, terus bos-bos truk. Yo kalau dikatakan beruntung, sangat beruntung sekali. Karena ketika kenal dengan juragan-juragan karoseri kayak gitu, di sisi lain Arjuna juga bisa membantu mereka untuk meng-up apa yang menjadi karyanya gitu. Arjuna juga bisa kenal apa itu dunia truk, dunia karoseri, dunia modif. Itu tidak bisa dipungkiri, itu dari mereka semua gitu loh.
dari para juragan-juragan karoseri. Maka dari itu Arjuna selalu bagaimana menjaga hubungan baik dengan mereka semua gitu. Jadi tidak semata-mata karena uang, tapi karena memang di situ simbiosis mutualisme gitu. Jadi ada sama-sama menguntungkan gitu. Arjuna dikasih ilmu, mereka juga di-up hasil-hasil karyanya. Mereka pastinya senang gitu loh. Dan kalau untuk juragan-juragan kayak gitu juga, mereka juga punya armada-armada itu pasti juga seneng ketika Arjuna bisa up, terus bisa menampilkan di video-video Arjuna kayak gitu. Ya intinya seduluran pun selalu kita jagalah di situ. Intinya menyambung tali silaturahmi. Nah itu yang pasti. Se-Indonesia kabeh pokoknya. Kabeh. Paling jauh sampean pernah diundang kemana, Mas? Paling jauh Arjuna itu pernah di acara internasional ya. Mitsubishi Gathering di Bali. Itu 51 negara. Perwakilan dari 51 negara datang ke Bali semuanya. Dan itu Arjuna ada yang namanya Mbah Kaji Nurkolik ya, salah satu dekor di dunia truk ya, Mbah Kaji Nurkolik. Itu orang mana, Mas? Itu orang Jogja. Nah, itu dan ada itu kebetulan bersama Mas Agus Sipmen Putra Tegar, ada juga dari Avenger Mas Danu Avenger Bujak Kendal itu, dan juga ada Potato dari Bawor Maju Jaya. Itu sekarang truknya di Dieng itu. Kebetulan acara itu sangat luar biasa. Itu selama 7 hari atau seminggu di Bali, dan itu luar biasa karena di situ bertemunya 51 negara di situ. Ya intinya banyak sekali pengalaman yang bisa, dan Arjuna satu-satunya vlogger otomotif Indonesia yang bisa datang di acara internasional kayak gitu, luar biasa pokoknya. Oke Mas, kalau boleh tahu, pasti sampean kan setiap orang punya idola. Ya, nah ini yang saya pertanyakan. Menurut sampean di dunia truk khususnya, YouTuber di truk, sampean mengidolakan siapa? Satu saja. Satu saja? Ya. Wah Dian, ini nggak enak. Ini pertanyaan yang sangat menyiksa sekali. Sebenarnya banyak sekali yang Arjuna idolakan ya. Dan gini, sampean mengidolakan itu atas dasar apa? Kok suka karyanya atau dari segi model videonya gimana? Ini mohon maaf yang Arjuna idolakan tapi nggak Arjuna sebut ya. Cuman ini mungkin Arjuna lebih cenderung ke Imam Sapio atau Imam Sapi'i ya. Itu salah satu YouTuber juga, driver juga. Itu idola Arjuna pertama kali ya. Karena dia selain sederhana, biasa, maksudnya yos apa adanya lah gitu loh, kayak saat driver, saat muat ya muat, bongkar ya bongkar, ketika ketemu kayak gini juga biasa ngopi bareng, guyonan bareng, jadi ya itu luar biasa gitu. Dia tidak, wah aku ini terkenal jadi aku harus seperti, enggak, dia itu orangnya biasa, sederhana lah intinya. Itu idola Arjuna. Ini idola masih banyak loh sebenarnya loh. Kalau Pak ini kan ya ingin tahu lah idolanya sampean itu siapa, satu saja tidak harus. Ya satu, wah ini menyiksa ini nggak enak sama yang lain lah. Kalau untuk CCTV satu, dan alasannya apa? CCTV satu, waduh, dari CCTV ini sebenarnya juga banyak loh ya. Ya banyak yang idolakan banyak. Idolanya Arjuna itu satu ada CCTV DKI. CCTV DKI itu salah satu CCTV yang memang juga pertama kali berkecimpung di dunia truk khususnya. Dan itu alasannya suka karena memang dari dulu itu garapannya halus gitu. Garapannya enak, halus, dan mereka jarang upload, tapi sekali upload itu langsung booming. Sekali upload booming karena memang garapannya bagus gitu. Seperti itu CCTV DKI, dan semoga saat ini CCTV DKI tetap eksis ya. Jangan lama-lama untuk uploadnya. Itu biasanya tergantung moodnya yang editor, Mas. Mungkin ya, mungkin. Saya kan kalau melihat sampean itu YouTube-nya beda dari yang lain. Sampean spesialis lah, vlog. Emang ciri khasnya vlog. Itu kenapa sampai saat ini tetap bertahan di ya ciri khas sampean sendiri. Tidak mengikuti yang lain, kan ada yang konten online atau apa. Ya, jadi untuk
untuk ciri khas Arjuna kan memang vlogger ya, vlog di dunia modifikasi. Dan kenapa selalu bertahan di situ? Karena memang dari awal Arjuna memang harus konsisten untuk ngevlog ya, dalam arti mengangkat dunia truk modifikasi Indonesia, khususnya di dunia modifikasi. Karena itu dalam bidang saat kopdar ataupun saat ada acara-acara kontes kayak gitu, Arjuna harus selalu bertahan di situ, selalu konsisten di situ. Karena memang masyarakat Indonesia itu butuh sesuatu yang berbeda ya, khususnya di dunia truk ini banyak sekali, ada yang oleng juga banyak sekali ya, ngevlog kayak gitu juga banyak kan. Mungkin ada yang terlalu dipaksakan karena memang bukan basicnya. Untuk Arjuna sendiri, kenapa bertahan di situ, tidak mengikuti alur? Sekarang zamannya oleng, kenapa tidak mengikuti alur di situ? Karena memang buat Arjuna itu bagaimana mengapresiasi seniman-seniman modifikasi, bagaimana mengapresiasi mereka semua bahwa inilah seni gitu, inilah seni di bidang truk misalnya. Itu dunia modifikasinya itu sangat luar biasa untuk dibedah gitu loh. Karena banyak sekali inovasi-inovasi, perbedaan-perbedaan dari karoseri yang satu dengan yang lainnya itu berbeda gitu loh. Dan itu saya kira lebih memberikan nilai edukasi, wawasan, pelajaran buat yang nonton gitu loh. Dan Arjuna selalu mengemasnya dengan selengean-selengeannya itu dengan nada hiburan gitu loh. Jadi orang nonton itu tidak jenuh gitu loh. Nah, buat yang oleng itu rata-rata yang nonton itu kebanyakan anak-anak gitu loh. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa yang dewasa juga senang nonton juga gitu loh. Cuman kan kalau orang dewasa bisa berpikir bagaimana ngasih pelajaran, berpikir bahwa mana oleng itu enggak bagus, oleng itu bagus ataupun tidak, itu kan mereka semua yang bisa berpikir. Tapi kalau anak-anak kecil yang nonton itu suka, oleng, dia tidak tahu bagaimana akibatnya kalau seperti ini tidak tahu gitu loh. Nah, itu resikonya sangat tinggi ya. Resikonya sangat tinggi sekali. Nah, bagi Arjuna yang suka oleng atau yang bikin konten oleng itu sah-sah saja. Itu hak mereka dalam dunia medsos, dunia YouTube itu sah-sah saja gitu loh. Cuman kalau Arjuna lebih fokus bagaimana konsisten di vlog yang memberikan nilai edukasi, pelajaran, wawasan buat yang nonton gitu. Seperti itu. Ada kemungkinan tidak kalau suatu saat nanti di vlog sampai semisal garis bawahi tidak laku lagi lah di dunia pasaran dunia truk vlognya, sampai pindah ke oleng atau pindah aliran ke YouTube apa kontennya gitu. Itu sangat tidak mungkin sekali ya, karena memang Arjuna pernah itu iseng-iseng karena ada kawan-kawan CCTV yang datang ke sini ngajak bikin konten di jalan itu. Pas oleng-oleng kayak gitu, Arjuna kan ada di situ. Arjuna kaget gitu kan. Ternyata oleng kayak gitu menakutkan tapi seneng gitu. Kayak gitu kan, heboh gitu. Dan ternyata itu viral. Dan ternyata ada yang komen gini, "Wah, Mas Arjuna turun kelas ya, turun pangkat ya. Jadi tukang sodrek jalanan." Kayak gitu, pas madeg gitu. Oh, ternyata banyak sekali penonton-penonton yang pandai yang selalu menginginkan bahwa Arjuna harus bikin konten yang edukatif, memberikan wawasan, pelajaran, memberikan sesuatu yang berbeda lah, intinya kayak gitu. Dan kalau ke konten oleng otomatis kan memang floor di situ kan, itu nggak mungkin gitu, nggak mungkin sekali, karena memang nanti pasti banyak sekali penonton-penonton yang khususnya wis paham, orang dewasa itu nggak seneng gitu loh. Apa sih? Wis gede gitu, wis gede gitu, kontennya cilik-cilik ngerusak, misalnya seperti itu kan. Enggak lah, tetap di vlogger, modifikasi truk, pick up dan lain-lain, khususnya yang memberikan wawasan, edukasi. Sing penting hiburan juga, udah seneng kabeh lah intinya nonton gitu. Meskipun viewer Anda menurun, kalah dengan YouTube yang mobil-mobil oleng gitu. Oh iya. Buat Arjuna kalau viewernya saat ini turun drastis ya, itu Arjuna selalu menganggap bahwa yang selalu bertahan nonton Arjuna meskipun hanya sedikit itu adalah orang-orang yang pandai gitu, orang-orang yang pintar, orang-orang yang ngerti, bener-bener maniak truk modifikasi gitu kan. Ya, alhamdulillah masih ada yang nonton. Kalau masih ada yang nonton, itu artinya Arjuna harus tetap bertahan. Ayo berkarya terus, karena itu ada masanya. Konten-konten yang terlalu instan untuk viral, ya toh, itu pasti akan cepat
hilang kayak gitu. Karena memang ya hanya itu tok gitu. Tapi kalau edukasi banyak sekali yang harus dibedah. Dunia modifikasi di karoseri dimanapun itu banyak sekali yang harus dibedah. Tapi kalau oleng hanya itu saja, itu nanti pasti ada masanya untuk selesai gitu. Seperti itu. Tapi ya sah-sah saja ini. Ini mas pokoknya kabeh. Oke mas, kalau menurut Anda untuk menyikapi fenomena saat ini kan marak banget, viral malahan video oleng-oleng itu, gimana menurut sampean? Kalau masalah oleng saat ini yang rame ini ya, ini Arjuna melihatnya ya